Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita belajar fisika. Kali ini kita akan membahas mengenai soal variasi dari materi elastisitas. Nah, di sini nanti akan ada 3 soal ya. Soal yang pertama, kita akan bahas satu persatu dengan mudah dan jelas gitu ya. Soal 1, sebuah pegas yang digantung pada langit-langit lift, kemudian bagian bawahnya diberi beban 40 gram. Pada kondisi diam, pegas bertambah panjang 10 cm. Maka tentukan panjang pegas saat A. Lift bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat ke atas, dan yang B. Lift bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat ke bawah. Diketahui M sama dengan 40 gram, sehingga 40 gram dijadikan ke kilogram, berarti dibagi 1000 ya, karena 1 gram itu adalah 1/1000 kilogram. Jadi kalau 40 dibagi 1000 hasilnya 0,04 kilogram, atau boleh ditulis dalam notasi ilmiah atau dalam bentuk bilangan orde 4 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Sedangkan untuk X-nya, pertambahan panjangnya pada saat dia digantung diam gitu ya, itu adalah 10 cm, atau karena 10 cm diubah ke meter itu dibagi 100, maka menjadi 0,1 meter atau 10 pangkat min 1 meter. Ditanyakan adalah pertambahan panjang pegas saat atau delta X ya, pada saat A untuk lift bergerak dengan A dengan percepatan A simbolnya ya, min dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat ke atas, dan yang B lift ke bawah dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini gambar liftnya ya. Di sini yang pertama kali kita kerjakan itu adalah menentukan konstanta pegas dulu. Jadi dilihat kalau dalam soal sudah ada beban, ada pertambahan panjang gitu ya, berarti di situ kita bisa menentukan konstanta pegasnya dulu menggunakan hukum Newton. Nah, hukum Newton yang mana yang kita pakai? Hukum Newton 1, yaitu pada saat benda diam. Pada saat benda diam itu adalah sigma F sama dengan 0. Nah, maka di sini sigma itu adalah jumlah. Nah, kalau dilihat gambarnya, ini ada gambarnya F ya. Ada F itu arahnya merupakan melawan dari gaya berat. Kenapa? Pada saat pegas diberi beban itu mempunyai gaya berat ke bawah arahnya, maka gaya pemulih pegasnya melawan dari gaya berat. Jadi arahnya F adalah ke atas. F sama dengan K kali X. Dimana sehingga menurut hukum Newton, karena arahnya berlawanan, maka W min F sama dengan 0. W-nya M kali G dikurangi F-nya K kali X sama dengan 0. Maka K sama dengan M kali G dibagi X ya, karena X itu perkalian dengan K ya, maka lawannya pindah ruas menjadi dibagi. Sehingga kita tinggal masukkan M-nya adalah 0,04 dikali G-nya 10 dibagi 0,1. X-nya 0,1. Sehingga
0,4 dibagi 0,1 hasilnya 4 Newton per meter. Itu adalah konstanta pegasnya. Jadi artinya kalau konstanta pegasnya 4 Newton per meter, kalau 4 Newton per meter tuh pada saat pegas itu diberi beban, diberi gaya 4 Newton, maka dia akan bertambah panjang sebesar 1 meter. Ngeri besar, betul ya? Nah, sekarang jika lift bergerak ke atas, nih yang pertanyaan yang A tadi, ditanyakan pertambahan panjang pegasnya pada saat liftnya bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang digambar lagi arah gaya-gaya yang ada pada lift. Nah, tapi di sini dilihat, perhatikan, ada lift yang arah percepatannya ke atas, ya. A-nya ke atas. Maka nanti di dalam penjumlahan gaya, ya, yang kita lihat, yang positif yang searah dengan gerakannya lift. Sehingga menurut hukum Newton, nah sekarang hukum Newton yang berapa yang dipakai? Karena liftnya sudah bergerak, maka yang digunakan adalah hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton yaitu ya sigma F sama dengan M kali A. Sigma F, sigma itu adalah jumlah. Nah, jumlah gaya yang bekerja. Nah, jumlah gayanya di sini ada 2 gaya. Nah, kita jumlahkan. Yang ke positif mengikuti arah panahnya lift. Arah panahnya lift kemana? A-nya itu. Karena lift bergerak ke atas, berarti yang searah dengan A itu yang positif. Berarti F-nya yang positif, baru W-nya yang negatif. Sehingga F min B sama dengan M kali A. F-nya adalah K kali delta X, ya. W-nya M kali G. Nah, K kali delta X dikurangi M kali G sama dengan M kali A. Maka K kali delta X sama dengan M kali A ditambah M kali G. Karena min M kali G pindah ruas menjadi plus. Nah, karena sama-sama ada M di depannya, maka bisa dikumpulkan atau dikelompokkan. M-nya dalam kurung A ditambah G. Sehingga, nah di sini delta X-nya adalah M dalam kurung A ditambah G dibagi K. Kenapa dibagi K? Karena K adalah perkalian sebelumnya di ruas kiri. Pindah ke ruas kanan, dia menjadi pembagian. Terus M-nya dimasukkan tadi berapa? 4 kali 10 pangkat min 2. Terus A-nya berapa? A-nya 5, G-nya 10. Sehingga per K-nya adalah 4. Sehingga di sini ada angka 4 dan 4. Maka 4 sama 4 di sini bisa dicoret. Ingat ya, dalam hal mencoret tidak boleh sembarangan. Harus di sampingnya adalah perkalian. Kalau penjumlahan, walaupun atas bawah ada, tapi tidak bisa dicoret atau dihilangkan. Sehingga 5 ditambah 10 adalah 15. Maka, nah 15 dikali, nah pangkatnya masih ada, 10 pangkat min 2 meter. Sehingga hasilnya adalah 15 kali 10 pangkat min 2 meter. 10 pangkat min 2 meter itu adalah sentimeter. Artinya 1/100 meter itu ya. 1/100 meter adalah senti. Jadi hasilnya adalah 15 cm. Jadi pegas akan bertambah panjang 15 cm saat lift bergerak naik dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Sekarang soal yang B-nya ya. Bila lift bergerak ke bawah.
dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Sekarang sama caranya, perhatikan gambarnya ya. Karena gambar gayanya tetap sama, yang berbeda hanya gerakan liftnya. Gerakan lift ke bawah, maka nanti yang positif adalah, ya betul, yang positif adalah W ya. Jadi menurut hukum Newton 2, nah karena bendanya bergerak, maka sigma F sama dengan M kali A. Yang positif tadi yang searah dengan A. A-nya ke bawah, maka W min F sama dengan M kali A. W-nya M kali G, F-nya K kali delta X. Tetap ya, jadi M kali G dikurang K kali delta X sama dengan M kali A. M kali G-nya pindah ruas gitu ya. Pindah ruas dari sebelah kanan, dari sebelah kiri pindah sebelah kanan, karena dia positif menjadi negatif. Karena yang kita cari adalah delta X, maka K kali delta X-nya harus positif. Nah, sehingga K kali delta X ya, itu adalah, jadi min K kali delta X sama dengan M kali A dikurang M kali G. Nah, supaya K kali delta X-nya positif, maka dia harus dikalikan negatif, menjadi K kali delta X sama dengan M kali G min M kali A. Sehingga dikumpulkan M-nya, maka menjadi M dalam kurung G dikurang A. Sehingga delta X adalah, ya, K-nya pindah ke bawah, M kali dalam kurung G min A dibagi K. Sehingga M-nya dimasukkan 4 kali 10 pangkat min 2, G-nya 10, A-nya 5, ya, K-nya 4. Nah, sama 4 sama 4. 4 sama 4 habis ya, sehingga 10 dikurang 5 adalah 5. 5 kali 10 pangkat min 2 meter hasilnya. Nah, 10 pangkat min 2 meter itu adalah sentimeter. Sehingga menjadi 5 sentimeter. Nah, saat lift bergerak ke bawah dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat, panjang pegas bertambah 5 cm. Nah, soal 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Nah, di sini ada seorang penerjun diikat dengan tali yang elastis. Nah, dia terjun dari ketinggian 60 meter. Panjang tali 20 meter. Dengan tetapan elastisitas 225 Newton per meter. Jika massa penerjun 70 kg, tentukan apakah atlet tersebut sampai ke tanah atau tidak. Dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi ini ada penerjunnya ya, berupa atlet gitu ya, terjun dari ketinggian 60 meter. Dia menggunakan tali 20 meter. Nah, nanti sampai ke tanah tidak ya. Sekarang kita mencari dulu. Diketahui dulu masanya 70 kg, M-nya, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, ketinggiannya hanya 60 meter, panjang tali mula-mula 20 meter, dan tetapannya K-nya adalah 200 Newton per meter, 250 Newton per meter. Nah, yang ditanyakan atlet sampai di tanah atau tidak. Nah, di sini sebelum menentukan dia nyampe tanah atau tidak gitu ya.
penerjunnya ya. Ini kita menentukannya dengan cara menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi potensial maksimum terendah sama dengan energi potensial pegas. Nah, pada saat atlet berada pada titik terendah, maka di sini EP maksimumnya sama dengan EP pegas. EP maksimumnya adalah M kali G kali H, sehingga EP pegasnya sama dengan tali dianggap sebagai pegasnya, karena dia mengalami elastisitas gitu ya. Jadi setengah KX kuadrat. Sehingga besarnya X kuadrat adalah 2 itu dari angka setengahnya itu pindah ya ke angka ke sebelahnya perkalian, pembagian menjadi perkalian, maka menjadi 2 MGH per K. 2 kali M-nya 70, G-nya 10, H-nya 60 dibagi 250 sama dengan 336. Sehingga X-nya adalah akar dari 336, 18,33 meter. Nah, untuk titik terendahnya berarti berapa? Nah, titik terendahnya berarti ya dari panjangnya tali lurus ditambah dia bertambahnya panjang X-nya. Panjang tali mula-mula berapa? 20. Ditambah pertambahan panjangnya berapa? 18,33. Sehingga menjadi 38,33 meter. Nah, ini gambarnya ya. Sehingga L-nya yang sekarang itu kurang dari ketinggiannya. Maka ya L-nya tadi 38,33 meter kurang dari 60 meter. Sehingga atlet tersebut belum sampai ke tanah. Oke, gimana? Lanjut ya ke soal yang ketiga. Soal ketiga, di sini ada sebuah balok jatuh dari meja yang memiliki ketinggian 0,5 meter. Balok tepat jatuh di ujung sebuah pegas yang memiliki tetapan 2,8 kN per meter. Jika tinggi pegas semula adalah 20 cm, ketika jatuh benda tersebut menekan pegas sehingga memiliki tinggi terendah 10 cm. Tentukan massa balok, di mana besarnya G 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari soal dapat diketahui ketinggian mula-mula berapa? Ya, ketinggian balok di awalnya tadi 50 cm atau 0,5 meter. Kemudian ketinggian yang kedua berapa? Nah, ketinggian yang kedua 10 cm. Nah, jadikan meter 0,1 karena 10 dibagi 100 ya 0,1 meter. Jadi H1 dikurang H2 0,5 dikurang 0,1 hasilnya 0,4 meter. Sedangkan K diketahui adalah 2,8 kN per meter. Kilo itu 1000, jadi ya 2,8 kali 10 pangkat 3. 1000 itu nolnya 3 ya. 2,8 kali 10 pangkat 3 Newton per meter. G tetap 10 meter per sekon kuadrat. Dan X sama dengan 20 min 10. Ya, kan selisihnya ya. Pertambahan pegasnya atau penyusutan pegasnya dari 20 dikurang 10. Jadi 10 cm atau 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah massa baloknya berapa ya, sehingga keadaan kedua menyebabkan ketinggiannya tinggal
10 cm. Nah, dilihat ya, kita gambarkan keadaan awal dan keadaan akhir dari balok. Awalnya balok pada ketinggian 50 cm, kemudian akhirnya balok berada pada ketinggian 50 cm awalnya, akhirnya berada pada ketinggian 10 cm. Sehingga di sini kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik yang dipakai adalah energi potensial total dari benda dan pegas. EP balok ditambah EP pegas dalam keadaan awal sama dengan EP balok ditambah EP pegas pada keadaan akhir. Keadaan awal balok itu adalah MGH 1, itu untuk EP-nya, energi potensialnya. Untuk energi potensial pegasnya, karena dia belum menyentuh pegas, ya 0, karena pegasnya belum ada pada ketinggian pada keadaan awal. Nah, pada keadaan kedua, EP baloknya MGH2 ditambah, nah sudah ada pegas setengah K kali X kuadrat. Sehingga tinggal dimasukkan ya perpindahan rumusnya. Jangan lupa karena yang ditanyakan adalah M ya. Karena yang ditanyakan M, maka M-nya dikumpulkan dulu. MGH1 min MGH2 sama dengan setengah K kali X kuadrat. Sehingga MGH1 MG dalam kurung dikumpulkan antara H1 dan H2. Jadi H1 min H2. Jadi M sama dengan KX kuadrat per 2G dalam kurung H1 min H2. Jadi M-nya adalah K-nya 2,8 kali 10 pangkat 3. X-nya adalah 10 pangkat min 1. Ya, senti tadi 10 cm tadi ya, diubah ke pangkat min 1, dikuadratkan dibagi 2 kali 10 kali ya G-nya 10. Hanya H1 min H2 adalah 0,4. Sehingga M-nya sama dengan 28 dibagi 8. Hasilnya 33,5 kg. Jadi massa balok adalah 3,5 kg. Nah, sekian dulu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.